Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, jemaat GBI Rock Lembata dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan ini saya menjumpai saudara melalui media ini, karena sudah cukup lama kita tidak beribadah bersama-sama di dalam ibadah Raya Minggu, tapi saya percaya bahwa semua kita selalu terpelihara di dalam kasih Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Nah, pada kesempatan ini saya ingin untuk kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan dan akan diakhiri dengan doa. Saya berharap Bapak Ibu jemaat sekalian bisa bersama saya pada kesempatan yang luar biasa ini. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan dan akan belajar kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena oleh anugerah Tuhan kami masih ada sebagaimana ada. Kami juga bersyukur Tuhan karena pada kesempatan ini kami masih berjumpa dengan umat Tuhan walaupun melalui media ini. Hamba percaya bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan yang Tuhan kehendaki dan melaluinya berkat Allah akan dicurahkan. Kami akan bersama-sama memuji menyembah-Mu. Kami juga akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami yakin sungguh bahwa apa yang kami lakukan pada kesempatan ini akan benar-benar menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan memberkati setiap kami yang dengan sepenuh hati melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ajak kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sebuah nyanyian. Citaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam citaku, Yesus kekuatanku, penolong
bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10. Sebab ada hal penting, hal yang luar biasa yang ingin saya sampaikan untuk kita semua. Matius 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagian ini merupakan penggalan doa dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya ingin katakan kepada kita sekalian bahwa kalimat datanglah kerajaanmu itu yang menjadi fokus kita, yang ingin saya sampaikan kepada kita. Karena apa? Karena kalimat datanglah kerajaanmu merupakan permintaan pertama dalam penggalan doa ini. Nah, apa pentingnya kalimat datanglah kerajaanmu? Pastinya kalimat ini kalimat yang sangat penting. Karena itu datanglah kerajaanmu ditempatkan sebagai permintaan atau permohonan pertama di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Nah, kita akan lihat seberapa pentingnya kalimat doa datanglah kerajaanmu ini. Yang pertama, fokus Yesus adalah kerajaan Allah. Ia datang, ia diutus untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Matius 4 ayat 17. Kalau kita lihat di sana, ketika Yesus memulai pelayanannya, tema khotbah pertama yang Yesus sampaikan adalah kerajaan Allah. Matius 4:17 berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ada keterangan lain di dalam Lukas 4 ayat 43 yang menyebutkan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus.
Nah, dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus berfokus kepada kerajaan Allah. Dan dia berkata, karena untuk kerajaan Allah itulah maka ia telah diutus. Matius 4 ayat 23 menjelaskan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yang Yesus beritakan adalah Injil kerajaan Allah atau Injil tentang kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Misalnya di dalam Matius 6 ayat 33 dan juga di dalam Lukas pasal 12 ayat 31 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi carilah kerajaannya. Jadi Yesus menyuruh kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahkan di dalam Lukas 22 ayat 29 sampai dengan ayat 30, ketika Yesus menjelaskan tentang pengharapan eskatologi, dia berkata, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara, bukankah karena kerajaan Allah ini maka Yesus datang? Bukankah karena kerajaan Allah itu maka Yesus memberitakan Injil berkeliling dari satu kota, satu desa, satu kampung ke kota, desa, kampung yang lain? Bukankah karena untuk kerajaan Allah ini maka Yesus mati dan bangkit? Bukankah karena demi kerajaan Allah ini maka Yesus memerintahkan kita untuk mencari kerajaannya dan kebenarannya? Dan bukankah demi kerajaan Allah ini dia menentukan hak-hak bagi kita, dan dia berkata kita akan duduk semeja sehidangan, makan bersama dengan dia, bahkan akan duduk bersama untuk memerintah bagi ke-12, memerintah atas seluruh atau atas 12 suku bangsa Israel. Nah, inilah kebenaran yang luar biasa tentang mengapa kerajaan Allah itu penting di mata Yesus. Dan hal yang kedua, kerajaan Allah adalah kerajaan segala abad, kerajaan yang bersifat kekal. Nah, bahkan saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Yesaya 9 ayat 6 dan 7, Alkitab berkata bahwa Yesus sebagai anak Allah yang tunggal itu telah diberikan untuk kita, dan di atas bahunya ada lambang pemerintah. Namanya disebutkan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dikatakan besar kekuasaannya. Mazmur 145 ayat 13 berkata, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kerajaan Allah adalah kerajaan segala abad. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang bersifat kekal. Kenapa demikian? Karena kerajaan Allah dari kata Yunani basileia yang berarti pemerintahan Allah.
pemerintahan Allah yang menguasai baik sorga maupun di bumi. Dengan rajanya adalah Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu, saudara sekalian, di dalam Matius 28, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk memerintah sebagai raja dalam kerajaan Allah. Karena itu penulis Injil berkata, waktu Yesus terangkat ke sorga, dia terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya bahwa Yesus kembali ke singgasananya. Yesus kembali untuk mengambil alih pemerintahan. Karena kuasa untuk memerintah telah diserahkan Bapa kepadanya. Sungguh luar biasa. Kalau kerajaan Allah itu adalah diperintah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kalau kerajaan Allah itu adalah kerajaan segala abad, kerajaan yang bersifat kekal, maka kerajaan Allah sungguh-sungguh penting buat kita. Karena itulah, maka di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, permintaan atau permohonan yang pertama ditempatkan di dalam doa ini adalah berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Nah saudara, hal lain yang juga tidak boleh kita lupakan berkaitan dengan kerajaan Allah adalah kerajaan Allah adalah kerajaan yang diperintah dengan kuasa dan otoritas Roh Kudus. Kerajaan yang di dalamnya ada kebenaran, ada keadilan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena itu maka di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 Alkitab berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Haleluya. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Luar biasa. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bicara tentang kerajaan Allah, itu berarti kita bicara tentang sebuah kerajaan, sebuah pemerintahan yang di dalamnya kebenaran, sukacita, damai sejahtera ditegakkan. Bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang pemerintahan Allah, itu berarti bicara tentang otoritas ilahi yang bekerja. Bicara tentang kerajaan Allah berarti bicara tentang Roh Kudus yang beracara, yang berkarya, yang nyata di sana. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu melihat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, itu tandanya bahwa kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Berarti kerajaan Allah sungguh-sungguh memperlihatkan kuasa yang besar. Kuasa yang besar yang mampu membebaskan, memerdekakan, memulihkan, menyembuhkan, bahkan membawa kita untuk hidup dalam kebenaran, dalam sukacita, dalam damai sejahtera oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu maka ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa yang dimaksud di situ adalah kuasa Roh Kudus.
Kata kuasa berasal dari bahasa asli dunamis, yang artinya kurang lebih adalah kekuatan yang siap bertindak. Nah, ini hal yang luar biasa. Dan sekali lagi saya katakan, kerajaan Allah itu berarti kerajaan yang di dalamnya kuasa Allah, otoritas Allah melalui Roh Kudus yang nyata, yang berkarya, yang terlaksana di sana. Nah, karena itu setiap saudara dan saya yang ada di dalam kerajaan Allah sudah pasti akan mengalami kuasa Allah di dalam hidup ini. Setiap kita yang ada di dalam kerajaan Allah pasti akan mengalami kebenaran, akan mengalami sukacita, akan mengalami damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus buat kita. Nah, hal yang berikut adalah kerajaan Allah adalah satu-satunya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bangsa-bangsa boleh goncang, kerajaan-kerajaan boleh goncang, negara-negara besar, negara-negara adidaya, negara-negara superpower boleh goncang. Tetapi satu yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28 berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Saudara sekalian, bukankah pandemi corona telah menggoncangkan bumi ini? Bukankah pandemi corona telah menggoncangkan bangsa-bangsa, menggoncangkan negara-negara besar maupun negara-negara kecil, tidak terkecuali kaya miskin, kedudukan tinggi, kedudukan rendah, negara besar, negara kecil, negara kuat maupun negara lemah sedang digoncang oleh pandemi corona. Tetapi saya mau katakan kepada kita sekalian, goncangan ini terjadi, Allah izinkan. Supaya apa? Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Bahkan Alkitab berkata satu kali lagi bukan cuma bumi yang digoncangkan, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Baik bumi maupun langit adalah hal-hal yang bisa digoncangkan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar untuk memahami dengan benar bahwa apa yang sedang terjadi kaitannya dengan pandemi corona adalah goncangan-goncangan yang Allah izinkan, supaya semua umat manusia tahu bahwa hanya satu yang tidak bisa tergoncang, yaitu kerajaan Allah. Dan saudara, kabar baiknya untuk kita adalah bahwa demi kerajaan Allah ini, maka kita bukan hanya disuruh untuk berdoa meminta datanglah kerajaan-Mu, tetapi bahkan di dalam Lukas 12 ayat 32 Yesus berkata, jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaan apa? Kerajaan Allah, yaitu kerajaan segala abad. Kerajaan yang di dalamnya kuasa Allah dinyatakan, kebenaran, damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dinyatakan. Kerajaan yang tak tergoncangkan karena diperintah langsung oleh Raja kemuliaan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara, di hari-hari di mana kita sedang menantikan
pencurahan Roh Kudus. Sesuai dengan kisah Alkitab, Roh Kudus sudah dicurahkan. Tetapi setiap kali kita memperingati hari Pentakosta, satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah kita ingat pencurahan Roh Kudus di Yerusalem kepada murid-murid Yesus dan orang-orang percaya, yang mengubahkan mereka, yang memberi kuasa kepada mereka untuk menjadi saksi. Hidup mereka diubahkan, hidup mereka dipulihkan, hidup mereka betul-betul luar biasa dipakai oleh Tuhan, karena mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang Maha Tinggi. Saudara sekalian, mari kita berdoa supaya kuasa Allah, yaitu Roh Kudus, dicurahkan di dalam kehidupan kita. Lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Karena dunia ini butuh Roh Kudus, kita secara khusus juga butuh Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus itu bekerja, maka kita percaya perubahan-perubahan akan terjadi. Mujizat akan terjadi, pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, keselamatan akan terjadi. Dan saudara tahu, kerajaan Allah yang kita pelajari hari ini adalah kerajaan yang di dalamnya kuasa Allah bekerja. Karena itu kita berdoa supaya kerajaan Allah dinyatakan atas Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa. Sehingga Roh Kudus bekerja di sana, kuasa Allah bekerja di sana, menyatakan mujizatnya secara luar biasa. Doa saya menyertai jemaat Tuhan sekalian, dan biarlah di momen-momen yang luar biasa ini, saudara selalu ada di hadirat Tuhan, berdoa minta supaya Roh Kudus selalu memimpin dan menyertai kita, serta mengubahkan kita, bahkan memperlengkapi kita dengan kuasanya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu survive, selalu semangat, selalu kuat, selalu ada sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan ini, selalu bersemangat di dalam mengiring melayani Tuhan, selalu bersemangat di dalam beribadah walaupun di rumah masing-masing di tengah-tengah pandemi corona ini. Karena pandemi corona tidak boleh melemahkan iman kita, tidak boleh menghilangkan kerinduan kita kepada Tuhan. Doa saya menyertai Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari saya ajak kita sekalian untuk sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan sebelum kita berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang Maha Tinggi. Biar kita berdoa agar kerajaannya dinyatakan, kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga, di Indonesia seperti di surga. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat Maha Tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat Maha Tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dipermuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas seluruh bumi, atas Indonesia, atas hidup kami, sama seperti di surga. Kami percaya hanya satu kerajaan yang menguasai baik surga maupun bumi. Hanya satu kerajaan yang disebut kerajaan segala abad. Hanya satu kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan kerajaan ini telah diberikan kepada kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kami yakin sungguh bahwa apapun goncangan-goncangan yang terjadi di bumi ini, di sekitar kami yakin di dalam kerajaan-Mu kami akan aman, kami akan terpelihara di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Kami berdoa untuk Indonesia. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan, sehingga di tengah-tengah wabah virus corona ini, Indonesia tetap mengalami kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang menonton acara ini, khususnya umat Tuhan di GBI Rock Lembata. Biarlah mereka ada di dalam kerajaan Allah, terpelihara di dalam kasih dan kuasa Sang Raja di atas segala raja, Raja kerajaan Allah, Kristus Yesus Tuhan kami. Sehingga mereka selalu memperoleh pemeliharaan langsung dari pemerintahan kerajaan Allah yang dirajai oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Diberkati Indonesia, diberkati seluruh umat-Mu, khususnya umat Tuhan GBI Rock Lembata, sekarang dan selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Salam sehati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.